Ya, lanjutkan surat Al-Baqarah 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ya, artinya Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. ya. Lanjut ke Quran Muslimah, terjemah perkata sekaligus tafsir Jalalain. Al-Baqarah 164. Inna, sesungguhnya, fi, dalam atau pada, khalqi, kejadian atau penciptaan, as-samawati, langit atau jamak, wal ardi, dan bumi, wahtilafi, dan pergantian, al-laili, malam, Al-Laili, malam, wan nahari, dan siang, wal fulki, dan bahtera, allati atau yang tajri, berlayar, di al bahri, laut, bima, dengan apa, yanfa'u, memberi manfaat, an-nasa, manusia, wama, dan apa, anzala, menurunkan Allah mina, dari as-samai, langit, min, dari ma'in, air, fa'ahya, maka atau lalu Dia menghidupkan, bihi, dengannya, Ar-Riyah, Al-Ardo, bumi, ba'da, sesudah, mautiha, matinya, wabassa, dan Dia sebarkan, fiha, di dalamnya, min, dari kulli, segala, dabbatin, hewan, watasrifi, dan pergerakan, ar-riyahi, angin, wassahabi, dan awan, al-musahhori, dikendalikan, baina, antara,
as-samai langit, wal ardi dan bumi, la ayatin sungguh tanda-tanda, liqaumin bagi kaum, yaqilun mereka berakal atau memikirkan. Ya. Tafsir jalan lain. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, yakni keajaiban-keajaiban yang terdapat pada keduanya, serta pergantian malam dan siang dengan datang dan pergi, bertambah serta berkurang, serta perahu-perahu atau kapal-kapal yang berlayar di lautan, tidak tenggelam atau terpaku di dasar laut, dengan membawa apa yang berguna bagi manusia, berupa barang-barang perdagangan dan angkutan, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air hujan, lalu dihidupkannya bumi dengannya, yakni dengan tumbuhnya tanaman-tanaman setelah matinya, maksudnya setelah keringnya, dan disebarkan di bumi itu segala jenis hewan, karena mereka berkembang biak dengan rumput-rumputan yang terdapat di atasnya, serta pengisaran angin, memindahkannya ke utara atau ke selatan, dan mengubahnya menjadi panas atau dingin, dan awan yang dikendalikan atas perintah Allah Ta'ala, sehingga ia bertiup kemana dikehendakinya antara langit dan bumi, tanpa ada hubungan, dan yang mempertalikan, sungguh merupakan tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala bagi kaum yang memikirkan serta merenungkan. Ya, alhamdulillah. Lanjut ke kandungan surat Al-Baqarah 164 melalui pendekatan syair. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Penciptaan langit dan bumi, siang malam silih berganti, kapal berlayar ke sana kemari, di lautan luas sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pelajaran pertama dari ayat ini bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta fenomena-fenomena yang ada di dalamnya seperti adanya malam dan siang. Kalau kita melihat redaksi ayat ini, ternyata malam dulu baru siang. Artinya siang itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada malam. Setelah gelap, maka akan timbul siang. Nah, itu diantara penciptaan Allah yang terus berputar tanpa henti, nggak pernah berhenti. Ya, nggak ada istilah ngambek ini. Sunnatullah yang ada di alam. Yang suka ngambek tuh manusia, Bu. Selain itu, makhluk-makhluk yang ada di alam ini semuanya taat patuh menjalankan sunnatullah, ya, ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku di alam semesta ini, termasuk pergantian siang dan malam. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan adanya kapal-kapal atau perahu yang berlabuh, ya Bu ya, menyeberangi lautan kesana kemari di lautan yang luas. Itu Allah yang memberikan izin sehingga kapal laut itu mengambang, tidak sampai dia terpaku di dasar laut, ya. Kalau Allah nggak mengizinkan kapal itu, laut yang demikian luas, maka tidak akan pernah sampai ke pantai, ya kan? Itu karena Allah menundukkan laut itu. Ya mungkin sesekali ada ombak, sekali-sekali, ya karena perubahan cuaca, Bu ya.
Yang biasanya ada kapal yang tenggelam. Itu suatu musibah. Tapi umumnya nih penyeberangan satu perahu kecil sampai perahu besar seperti ferry ya, namanya kapal itu, umumnya selamat sampai tujuan. Kita ingat zaman dulu Bu, ketika orang pergi ke Tanah Suci untuk haji, itu kan 3 bulan Bu ngambang di laut. Coba Ibu ya. Dan selamat itu 3 bulan. Bayangkan ya. Itu merupakan apa? Suatu pertanda bahwa ada yang mengizinkan untuk dapat melewati laut itu. Oleh karena itu sebelum kita berlabuh, ya, kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Ibu mungkin hafal doanya ya. Ketika terjadi banjir besar dulu zaman Nabi Nuh, ya, naik ke kapal yang beliau buat, kemudian mengajarkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu doa naik kapal atau doa naik pesawat. Ibu nggak hafal ya doa itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Itu doa Nabi Nuh, Bu. Ketika berlayar. Dan bisa kita pakai naik kendaraan juga, naik kapal. Kalau naik darat yang umum itu subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini, pesawat ini, mobil ini, sehingga saya selamat sampai di tujuan. Pokoknya kita kalau keluar kemanapun, jangan lepaskan diri dari hubungan kita kepada Allah. Kalau doa bismillahirrahmanirrahim itu Pak. Nah, itu doa keluar rumah. Beda Bu. Begitu Ibu naik kendaraan, baca doa beda lagi tuh. Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya. Itu doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, lanjutkan Bu. Allah Ta'ala menurunkan dari langit air hujan, lalu bumi dihidupkan, tumbuh aneka tanaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kan nggak mungkin manusia menurunkan hujan dari langit. Kalau manusia menurunkan hujan, bagaimana tuh persiapannya Bu ya? Untuk ngangkut ke atas alatnya. Ya nggak mungkin manusia menurunkan hujan dari langit. Bagaimana Bu caranya kalau pakai alat? Seberapa besar itu alat untuk menyedot air? Dan airnya dari mana ya Bu? Ya kan nggak mungkin kalau tidak Tuhan yang berkehendak kan? Ya. Dan hujan itu turunnya aneh ya. Ya tergantung mungkin siapa yang lebih butuh. Ya. Di depan kita melihat hujan, tapi tempat kita nggak hujan. Kelihatan kan Bu? Ya memang Allah sudah mengatur itu. Jadi hujan itu turun tepat pada tempat yang dibutuhkan. Dulu pernah terjadi kemarau panjang Bu ya. Akhirnya mengangkut air dari bumi pakai apa tuh? Pakai pesawat ya Bu ya. Tetapi tidak merata ya. Kadang turunnya ke bawah angin. Ya bukan di situ tempat turunnya. Entah kemana itu. Jadi nggak bisa Bu menandingi kehebatan kecanggihan Allah menurunkan hujan. Dan Allah menurunkan hujan benar-benar untuk menghidupkan bumi setelah bumi ini kering kan. Ya, Allah juga Maha tahu kebutuhan makhluknya. Ya mungkin banyak manusia yang bandel durhaka, tapi kan makhluk-makhluk yang lain yang nggak berdosa kan, bayi-bayi tuh, nenek-nenek, apalagi Bu, hewan kan, binatang,
Jadi jangan-jangan hujan ini turun karena ada orang-orang yang nggak berdosa, bayi-bayi yang butuh air ya Bu ya, hewan-hewan seperti kucing ya, seperti rusa, kambing dan lain-lain. Ya justru kita harus menghargai itu kucing-kucing itu, hewan-hewan itu. Jangan-jangan hujan turun karena Allah mengasihi sayangi makhluk-makhluk lainnya selain manusia. Dan ajaib Bu, ketika hujan turun langsung rumput-rumput itu tumbuh Bu. Padahal dulunya mati itu berbulan-bulan. Apalagi terjadi kemarau panjang Bu ya, setahun mungkin. Tapi begitu hujan turun, aneh ya Bu ya. Nah betul kata Quran, Allah menghidupkan rumput-rumput, tanaman-tanaman, ya kan? Ya. Kalau di kampung saya tuh zaman dulu yang saya sering lakukan itu mencari lindung Bu ya. Cari lindung. Kalau musim kering kan lindung nggak ada di situ. Ya kan di sawah kan kering kerontang, mau cari lindung di mana. Tapi anehnya begitu turun hujan, lindung itu pada banyak Bu. Saya dulu kan sering mancing dulu. Itu kan satu keanehan ya. Jadi hujan itu menghidupkan semua makhluknya, termasuk manusia. Ibu kalau nggak hujan gimana rasanya? Pasti kita panas, pasti kita akan kekurangan air, kekeringan. Ya kan? Makanya kita bersyukur kepada Allah. Sampai sekarang ini kita masih diturunkan hujan. Jadi kalau nggak hujan coba gimana tuh bayanginnya? Panas, pasti kita kekurangan stok air. Dan semua makhluk membutuhkan air. Apapun itu Bu, pasti membutuhkan air. Ya, apalagi orang bekerja itu. Ya, kotor apa, habis itu kan pasti membutuhkan air. Kita ini orang Islam butuh air kan, mau wudhu. Kalau nggak ada air, dari mana wudhunya Bu? Jadi dengan adanya air hujan itu adalah cara Allah untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia akan penting namanya air. Dalam diri kita ini banyak kandungan air. Bahkan kata dokter harus minum berapa liter Bu sehari? Ya. Boleh. Semua makhluk membutuhkan air Bu. Kita nggak bisa lepas namanya air. Pasti Bu. Ya, karena air itu kan sifatnya untuk menghilangkan dahaga kita, mencuci segala macam benda-benda, barang-barang, dan yang paling penting adalah untuk berwudu kan, bersuci, berwudu, mencuci itu kan. Makanya ini sangat kita butuhkan. Nah, ketika air hujan turun, kita baca doanya. Apa nggak doanya Bu? Allahumma sayyiban nafi'a, pendek itu doanya. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Jangan hujan banjir. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Banjir itu kan karena kitanya tidak bisa menjaga ekosistem. Sebenarnya nggak ada istilah banjir kalau manusia bisa menjaga keseimbangan alam. Gimana nggak banjir kan Bu ya? Seharusnya tempat penyimpanan air ditutup sama bangunan, gedung-gedung, beton-beton. Akhirnya apa? Air itu tidak terserap, lalu menyebabkan tergenang di mana? Sebenarnya awal dulu sebenarnya nggak banjir. Kita yang serakah Bu ya. Tidak bisa menata lingkungan sesuai dengan posisi yang benar. Akhirnya terjadilah banjir di mana-mana. Itu ulah manusia sendiri. Kan sayang air itu kan harus ditampung, ditaruh di tanah atau di mana, dan itu bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan hidup. Sebenarnya kalau kita bisa ngelola, nggak ada istilah bayar air Bu. Tapi karena kita nggak bisa ngelola, ya terpaksa bayar air ya Bu. Lanjut Bu. Allah Ta'ala menebarkan berbagai macam jenis hewan. Angin bertiup menjadi nyaman. Banyak bersyukur wahai kawan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah menebarkan hewan di mana-mana ya Bu ya. Dimanapun ada manusia, di situ ada hewan, dari yang kecil sampai yang
besar. Ya, begitu. Untuk keseimbangan, Bu. Karena hewan-hewan ini ternyata bisa untuk memakan sesuatu yang bersifat busuk, ya kan, yang memudaratkan. Ya, mereka yang makan akhirnya kita selamat. Seperti umpamanya belatung, nggak Bu ya? Kan memakan bangkai-bangkai, ya kan? Akhirnya bangkainya hilang, ya kan? Dimakan sama belatung. Atau ular mungkin dia makan apa. Jadi sebenarnya hewan-hewan itu sebenarnya untuk keseimbangan. Dan untuk kebaikan hidup manusia. Ada manusia yang suka memelihara hewan dan membuat terhibur, Bu ya. Nah, rata-rata itu yang dipelihara apa kucing, Bu ya, rata-rata ya. Ayam itu kan, kambing itu kan membuat manusia jadi hidupnya jadinya lengkap, ada variasi. Mungkin sampai di rumah kan kerja capek lelah gitu dengan melihat ikan, kucing itu kan bisa menghilangkan lelah. Bagi para pecinta hewan ya itu satu kenikmatan. Ya Bu ya. Itu kan manusia punya pilihan, Bu. Ada yang suka hewan, ada yang suka ikan, ada yang suka kucing, ada yang suka kambing. Ya dipilihlah. Nah, Ibu sukanya hewan apa? Apa enggak suka sama sekali? Ya terserah suka apa aja lah. Yang jelas hewan-hewan ditebar ke muka bumi ini untuk keseimbangan ekosistem dan untuk kebutuhan manusia. Ayam kan tuh, dagingnya tuh nggak ada bosannya tuh tiap hari. Coba tuh daging ayam tuh. Kambing juga walaupun bilangnya kolesterol darah tetap aja manusia senang. Ya Bu ya. Dan keperluannya kan buat kurban, ya kan, buat akikah. Ya. Bahkan bisa buat penelitian, Bu. Bisa untuk sumber rezeki. Seperti nyamuk, Bu ya. Nyamuk kan bisa buat sumber rezeki ya. Dengan nyamuk orang berpikir bagaimana bisa mengusir nyamuk dengan apa? Menciptakan obat-obat nyamuk seperti baygon. Ya Pak, apalagi Bu? Baygon, autan, hit dan lain-lain banyak Bu. Jadi bagi orang yang berpikir ternyata hewan itu ditebarkan di muka bumi sebagai sumber rezeki dan sumber penelitian untuk menambah ilmu pengetahuannya. Kemudian apalagi setelah itu Bu? Setelah hewan tadi apa tadi? Angin ya Bu ya. Betul ya. Lanjutannya. Setelah hewan apa? Angin. Nah angin bertiup. Aneh Bu ya. Jadi angin terbaik itu di bumi Bu. Angin terbaik itu di bumi. Pas ukurannya. Semua membutuhkan angin ini. Udara namanya Bu ya. Kalau atas sana angin udah jelek Bu. Kalau atas sana tuh. Memang udah nggak sesuai dengan manusia. Jadi yang sesuai angin yang paling baik adalah di bumi. Ya, kalau di atas mungkin angin ada angin apa Bu? Angin yang keras itu ya, angin yang kencang kan layangan Bu. Kalau kita naik layangan kan naik ke atas itu anginnya kencang, sehingga manusia nggak mungkin hidup di sana, karena emang nggak pas. Bumi inilah tempat hidup manusia. Jadi anginnya pokoknya sesuai dengan kebutuhan napas manusia dimanapun itu, ya. Manusia akan nyaman tinggal di bumi karena di bumi inilah tempat udara yang terbaik yang diberikan kepada kita. Pokoknya di bumi lengkap Bu, hewannya ada, ya kan? Udaranya ada, ya kan? Kemudian tumbuh-tumbuhan juga ada, semuanya ada. Itu untuk melengkapi ekosistem. Makanya sebaiknya ini semua yang ada di bumi ini sebaiknya dijaga, dipelihara. Jangan dimusnahkan, jangan dihabiskan karena kita ada satu kerjasama Bu ya. Ada kerjasama, punya tugas masing-masing. Ya, hewan ini tugasnya, kita manusia ini tugasnya bekerja sama, sama-sama menjaga alam ini, menjaga bumi ini sehingga terjadi suatu keseimbangan. Gak enak Bu kalau semuanya manusia nggak ada hewan. Kita nggak bisa makan sapi, daging sapi, ayam, ya kan? Manusia juga nggak bisa neliti ilmuwan biologi, ya kan? Nggak bisa meneliti kemana, nggak ada. Jadi adanya hewan ini dan angin ini adalah untuk kesempurnaan hidup manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Ya, coba Bu kalau nggak ada udara, nggak ada angin di dunia ini, di bumi ini, apa terjadi Bu? Wassalam, selesai.
ya kan? Tapi dengan adanya udara, angin, nah kita bisa menikmati indahnya hidup di atas muka bumi. Makanya Bu, banyak bersyukur dah hidup di dunia ini. Kita dikasih udara yang terbaik, alhamdulillah. Jangan melihat kekurangan deh. Kalau melihat kekurangan, syukurnya nggak ada. Ngomel terus, ngeluh terus. Lihatlah kebaikan-kebaikan yang ada yang Allah berikan. Nah, kalau kita melihat kebaikan, Bu, positive thinking namanya, Bu ya. Jadi kita bisa menjaga pemikiran kita, jiwa kita nggak terganggu, Bu. Tapi kalau negative thinking, pasti terganggu nih jiwa kita. Apalagi pikirannya, Bu, kacau kemana-mana. Tapi kalau positif nih, Bu, pikiran kita, maka kita bisa hidup dengan lega, bersyukur, ikhlas, dan sabar tentunya. Ya, lanjutkan, Bu. Demikian juga dengan awan, tidak bergerak sembarangan. Allah pasti mengendalikan, pertanda akan turun hujan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya, di alam ini penuh tanda-tanda. Termasuk akan turunnya hujan, kan jarang ada hujan tiba-tiba turun kan. Ada awan dulu, ya kan. Supaya manusia bersiap-siap. Mungkin yang di jalan, yang nggak bawa payung kan. Siap-siap menepi. Ya buru-buru pulang, ini mau hujan ya Bu ya. Atau ditandai dengan suara petir. Dan awan itu dikendalikan oleh Allah. Kalau kita naik pesawat itu Bu ya. Jadi awan itu dia berjalan satu arah Bu. Terus saja. Nggak ada awan satu ke kiri. Awan ke kanan nggak. Jadi berantakan, jadi nggak bisa. Maka Allah yang mengendalikan. Dan tidak ada yang bisa mengendalikan awan sebanyak itu Bu. Sebesar itu nggak ada kecuali Sang Maha Pencipta. Jadi rapi jadinya Bu ya. Karena Allah yang mengendalikan awan itu jadi rapi. Ya, dengan awan itu ada tanda fenomena alam akan turunnya hujan untuk melakukan persiapan-persiapan barangkali yang ada di sawah, di perjalanan untuk bersiap-siap ya, cepat mengamankan diri agar tidak kehujanan. Dan sebagai tanda satu kebahagiaan kalau turun hujan, apalagi hujan udah lama nggak turun. Gitu udah awal udah senang Bu, belum turun aja udah senang. Wah, ini mau hujan ya. Ya nih, senang begitu hujan terus turun semua bergembira, semua senang. Kalau orang zaman dulu Bu, begitu hujan turun semua keluar mandi. Anak zaman dulu Bu, zaman dulu. Kalau sekarang katanya kalau hujan sakit apalah gitu. Ya mungkin karena pencemaran lingkungan ya. Kalau dulu senang Bu pada hujan-hujan ya, seger katanya itu Bu ya. Lanjut Bu, terakhir kan barangkali ya. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang Maha Rahman bagi kaum yang punya pikiran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini diuji kecerdasan pikiran kita. Ya kan nggak mungkin Bu, kok bisa serapi ini loh. Langit, bumi, siang, malam, adanya awan, turunnya hujan, adanya hewan. Coba, nggak mungkin kok bisa serapi sebagus ini, seindah ini alam ini. Nah, jawabannya terakhir, bagi orang berpikir berkesimpulan, inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan apa Bu? Subhanallah atau Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih ya, Tabarakallah, ya untuk mensucikan nama Allah, Tabarakallah, ya, Subhanallah, ya kan.
Supaya semua benar-benar total kita meyakini ini datang dari Allah, bukan dari saya, bukan dari kita. Kembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir benar Bu ya. Kok bisa rapi ya? Siang rapi, malam rapi, berganti ya Bu ya. Kemudian ada hujan, ada angin coba. Albert Einstein aja mengakui itu. Walaupun dia seorang ateis ya. Tapi meyakini, oh pasti ada kekuatan di balik ini. Tapi dia nggak disebutkan siapa itu. Tapi meyakini ada kekuatan di balik ini sehingga alam ini bisa berputar serapi ini Bu ya. Pada porosnya, pada tempatnya. Nggak ada terjadi gesekan Bu. Iya. Itu. Nah karena ada yang mengatur, yang mengelola alam ini, maka semuanya berjalan dengan sangat rapi, konsisten, dan tidak terjadi suatu tabrakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, disinilah kita membutuhkan spiritual dalam hidup kita, meyakini adanya Allah, membutuhkan kita ini makhluk yang punya Tuhan. Ini yang membuat dada kita lega ketika menyebut nama Allah, mengingat kebesaran Allah. Jadi ini yang membuat manusia itu bahagia hatinya. Kan dalam diri manusia itu fungsinya banyak Bu ya. Fungsinya sebagai makhluk sosial, senang berkumpul. Seperti ini Bu, nggak suka menyendiri namanya manusia tuh. Coba Ibu, walaupun tinggal di rumah mewah tapi sendiri coba. Ibu betah? Enggak kan? Kalau ada suami, ada anak kan senang. Kemudian Ibu berkumpul di majelis taklim atau arisan, senang ya. Bahagia. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain di sana. Ngobrol-ngobrol biasa tapi senang. Kemudian manusia tercipta sebagai makhluk spiritual. Nah ini makhluk yang membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Sang Maha Pencipta. Makin nambah umur manusia itu makin membutuhkan yang namanya Tuhan. Itu bagi orang yang beriman. Kalau orang nggak membutuhkan Tuhan pasti gontai Bu. Nggak kuat menghadapi apapun. Ya karena nggak ada suatu kekuatan di balik itu yang membuat dirinya tertopang dengan kekuatan la haula wala quwwata illa billah. Jadi adanya kebutuhan akan Tuhan itu menyebabkan kita memiliki jiwa sabar, jiwa tawakal, prasadri, ikhlas ya. Apalagi Bu, jiwa tenang ya, jiwa lapang. Itu. Makanya niatkan apapun karena Allah. Semuanya karena Allah, maka semuanya ini akan menjadi suatu kenikmatan, kebahagiaan untuk kita. Kalau kita nggak niatkan karena Allah, ya itu akan kecewa nanti Ibu. Umpamanya Ibu ngaji, niatnya supaya dipuji sama suami. Ketika nggak dipuji sama suami, kecewa kan? Saya sudah ngaji kok Bapak nggak muji saya. Tapi kalau kita niatnya karena Allah, nggak peduli Bu. Orang memuji kita sama tidak, nggak ada urusan. Yang penting saya urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kita melepaskan diri dari ketergantungan apapun. Supaya kita nyaman. Supaya hati kita kuat dan tangguh menghadapi apapun. Jangan karena yang lain. Karena semua ini akan hancur binasa. Jangan bergantung kepada jabatan, kepada harta benda, kepada kendaraan, karena semua ini akan musnah dan hancur. Kita hanya bergantung kepada la haula wala quwwata illa billahil alazim. Pokoknya dalam keadaan apapun Bu, sebut nama Allah, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Pagi-pagi ini bangun Bu, ingat Allah. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau tidur nanti nih, ingat Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ingat dosa-dosanya. Apa Bu? Astaghfirullahaladzim. Ingat nikmat yang begitu banyak. Ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau semua ini dilatih lidah kita mengingat Allah, maka tidak ada celah nih untuk mengingkari kufur terhadap nikmat Allah. Tidak celah kita untuk menyalahkan siapapun. Kita harus banyak berintrospeksi diri. Karena kita ini adalah makhluk yang sangat membutuhkan Sang Maha Pencipta. Semoga apa yang disampaikan ini menambah rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat fenomena-fenomena alam
yang terjadi begitu rapi dan indah, berputar setiap hari sampai datangnya hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kafartu majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.